Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Rianto MPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andina Saraswati, NIM 2100005094 dari kelas 2B PGSD. Nah, di sini saya akan menceritakan kearifan lokal yang berada di daerah saya, yaitu di Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, namanya yaitu bambu rengkol. Kok bisa ya dinamain bambu rengkol? Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini ya. Cerita rakyat asal-usul pohon bambu rengkol tidak lepas dari kisah tokoh yang bernama Raden Kosim atau yang biasa dipanggil dengan Empu Supo. Nah, Empu Supo ini hidup pada saat kerajaan Mataram. Beliau sangat pandai serta sakti dalam membuat keris. Terdapat dua keris yang sangat sakti buatan Empu Supo, yaitu keris Nogo Sosro Sabuk Inten dan keris Sabuk Sengkulin. Pada suatu hari, si Empu Supo ini sedang mencuci kerisnya di tempat yang biasanya beliau gunakan untuk mencuci keris. Nah, di tempat tersebut terdapat air yang mengalir di tanah. Kemudian air ini digunakan oleh Empu Supo untuk mencuci kerisnya. Dan kemudian di tanah yang mengalir air tersebut tumbuhlah tumbuhan pohon bambu yang berkelok-kelok seperti bentuk keris. Dan anehnya, ketika pohon bambu tersebut dipotong, kemudian tuasnya ditanamkan di lahan tanah yang lain, pohon bambu ini akan tetap tumbuh, tetapi bentuknya lurus seperti pohon bambu pada umumnya. Nah, kesaktian Empu Supo ini dapat dilihat ketika suatu hari Empu Supo ini sedang mencuci keris tersebut. Kemudian tiba-tiba keluarlah cahaya yang sangat terang sekali sehingga diketahui oleh Bupati Blambangan. Kemudian Bupati Blambangan mengatakan, wah, ini pasti kerisnya Empu Supo yang sangat sakti itu. Kemudian tanpa berpikir panjang, si Bupati Blambangan ini menyuruh mata-mata yang bernama Pakis Curing untuk mengambil keris tersebut. Kemudian si Pakis Curing ini berangkat menuju desa Sedayu untuk mengambil kerisnya Empu Supo dengan petunjuk arah sesuai dengan sinaran cahaya tersebut. Sesampainya di desa Sedayu, Pakis Curing langsung mengambil keris tersebut. Keris yang diambil oleh Pakis Curing bernama keris Sabuk Sengkulin. Setelah itu, Pakis Curing langsung bergegas ke Bupati Blambangan dan diberikannya keris tersebut kepada Bupati Blambangan. Setelah itu Bupati Blambangan sangat bahagia. Wah, saya akhirnya mendapatkan keris ini. Kemudian si Bupati Blambangan ini mengadakan sayembara, yaitu membuat keris semirip mungkin dengan keris Sabuk Sengkulin ini. Setelah itu di desa Sedayu, Empu Supo tampak sedang sedih sekali karena kehilangan keris kesayangannya yang sangat sakti itu. Dengan mendengar kabar bahwa Bupati Blambangan ini mengadakan sayembara, si Empu Supo ini langsung bergegas ke Blambangan untuk mengikuti sayembara itu dengan menyamar sebagai pengemis. Mengapa kok menyamar sebagai pengemis? Karena jika Empu Supo ini tidak menyamar sebagai pengemis, maka sudah dipastikan Empu Supo ini tidak boleh mengikuti sayembara itu. Nah, si Empu Supo ini sangat berharap untuk bisa mendapatkan kembali keris tersebut. Nah, sesampainya di sana, Bupati Blambangan ini sangat tidak curiga dengan pengemis itu, bahwa pengemis itu adalah Empu Supo. Kemudian Empu Supo mengikuti sayembara tersebut dan Empu Supo meminta keris aslinya untuk diberikan kepadanya untuk sebagai contoh.
Kemudian ditaruhnya di tangan dan dibagi menjadi dua. Yang satu adalah yang palsu yang diberikan kepada Bupati Blambangan tersebut. Nah, sebelumnya Bupati Blambangan sudah menjanjikan nih, apabila terdapat orang yang berhasil membuat keris mirip dengan keris Sabuk Sengkulin ini, maka dia berhak mendapatkan tanah separuh semangka dan menikah dengan putrinya. Nah, si Empu Supo ini berhasil membuat keris yang mirip dengan keris Sabuk Sengkulin tersebut. Maka si Empu Supo ini berhak mendapatkan tanah separuh semangka dan menikah dengan putri Bupati Blambangan. Kemudian setelah menikah, Empu Supo kembali ke Wonosobo dengan membawa keris Sabuk Sengkulin yang asli. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita ini bahwa pohon bambu rengkol itu tumbuh karena konon katanya terdapat air yang mengalir. Air tersebut digunakan oleh Empu Supo untuk mencuci keris itu. Nah, tumbuhlah di situ pohon bambu rengkol. Amanat dari cerita ini, kita tidak boleh menilai orang itu hanya dari covernya saja, tetapi menilai orang itu dari hatinya, dari perbuatan dia yang baik. Karena jika kita menilai orang dari covernya saja, bisa jadi kebaikan dia, kepintaran dia, itu dia sembunyikan, tetapi penampilannya hanya biasa-biasa saja. Begitu juga sebaliknya, ketika penampilan dia sangat bagus, sangat rapi, sangat oke dilihat, itu bisa saja beliau itu hanya sombong terhadap kepintarannya, tetapi sebenarnya dia itu sebaliknya begitu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan mengenai cerita rakyat asal usul pohon bambu rengkol ini. Dan jika kalian ingin datang di pohon bambu rengkol, itu lokasinya berada di Desa Sedayu, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.